Salam untuk kita semua dimanapun berada, semoga sehat dan selalu dilancarkan ya. Yang mungkin sudah mensupport channel kami ini tanpa ada grafik yang signifikan, itu kami ucapkan terima kasih. Tetapi di sini kami akan tetap selalu memantau yang namanya saudaraku. Di sini kami akan terus belajar sampai mungkin kami tidak bisa belajar lagi. Nah, tidak adanya serta-merta dalam strategi khusus, kami tidak. Siapapun itu, yang besar, yang kecil, subscribernya, kami pasti akan lihat. Itu kami sebenarnya teman-teman. Kami intinya mencari sebenarnya ilmu, bukan saya monoton mengedukasi, enggak. Nah, kami akan terapkan mungkin setelah saya pekerjaan selesai, nanti anak-anak kami sudah mandiri, kami baru fokus yang mengembangkan secara besar-besaran. Itu teman-teman. Makanya kami metik semua yang namanya siapapun yang mengedukasi kami tetap akan lihat. Itu teman-teman ya. Itu saya. Tapi tidak mungkin yang lainnya mungkin apa mau nengok-nengok lah. Nengok-nengok ya. Nah, sekarang kami akan memberikan edukasi yang mungkin bisa menjadi acuan atau pegangan dalam hal kita dalam beternak ayam ini. Ada kadang-kadang yang bilang, merawat ayam itu gampang Bang, tidak perlu sulit-sulit. Ya, betul. Tapi usianya berapa dulu? Kalau usianya 7 bulan ke atas sangat mudah. Tetapi coba teman-teman selami dulu. Kalau baru menetas sampai umur 6 bulan itu coba bisa teman-teman. Oh ya, kalau musim kemarau, kalau musim hujan tambah lagi PR kita. Kalau punya lahan luas tidak masalah, kalau punya gudang luas tidak masalah. Tetapi kalau punya lahan yang sempit, berpikir 1000 kali. Berpikir, tidak mungkin tidak. Apalagi tidak mempunyai tempat yang luas. Seperti kami ini tidak mempunyai, banjir-banjiran, hujan kehujanan, panas kepanasan. Tetapi intinya bagaimana, makanya saya di sini terus belajar, memetik dari mana sumber yang memang dia, biarpun dia subscribernya besar, biarpun subscribernya kecil, saya tetap menonton, melihat. Nanti suatu saat anak saya sudah mandiri, bisa mandiri sendiri, saya akan fokus mengembangkan apa yang saya sudah dapat, saya implementasikan. Itu tidak serta-merta mengejar yang namanya subscriber atau monetisasi, tidak. Itu dibalik saya ya teman-teman ya. Nanti karena di sini, oh ya sekarang baru yang namanya ada COVID-19 ini kan agak lalu lalang perputaran ekonomi sedikit. Tapi nanti kalau sudah lancar kembali, di sana baru. Makanya seperti ada teman-teman ya, saya contohkan, kita menanam cabai itu, kalau booming pasarannya melonjak atau bagaimana harganya sangat mahal, semua orang menanam cabai. Tetapi di saat harganya murah tidak menanam cabai. Dia harganya murah, mana mungkin, salah. Di saat harga murahnya kita tanam, nanti berjenjang pasti menemukan yang namanya harganya mahal. Nanti ini. Nah, di sini kita akan coba memberikan edukasi ya. Apakah ayam di umur 5 bulan 6 bulan itu bisa kita dikarikan ayam muda? Apakah kita layak untuk fisik? Nah, sebelum itu nanti kita akan coba menjawab pertanyaan saudara kita ya, karena ada beberapa pertanyaan yang perlu kami akan jawab. Pertama, Bang, apakah bulu ayam yang mudah patah itu memang bagus ataukah layak untuk kita dijadikan materi? Kalau bulu ayam yang mudah retak, teman-teman ya, mudah putus, mudah patah, itu kelainan gen. Tidak bisa kita, biar bagaimanapun tidak bisa memberikan takaran itu, pasti tetap
entah di ekornya, entah di sayapnya pasti, karena itu kelainan gennya yang lain ya, biar bagaimanapun. Tetapi kalau performa biasa seperti yang lainnya, tidak ada. Kalau memang dia memang unggul ya unggul, tidak ada pengaruhnya, tidak ada. Itu secara keseluruhan ya teman-teman ya, bukan karena salah perawatan, tidak. Karena ada yang memang agak mudah dia patah bulunya atau rapuh bulunya atau kusam, ada. Tetapi jangan disepelekan ya. Terus yang kedua ada bertanya begini, Bang, kenapa sih abang itu kalau memang menetaskan tidak lebih dari 10, Bang? Kenapa? Apa yang menyebabkan abang memilih yang namanya seperti itu? Teman-teman ya, kalau memang yang namanya kita beternak secara hobi kita ini, cukup 9 aja sudah cukup. Itu cari yang di tengah-tengahnya. Seandainya bertelur pertama, kedua, ambil yang kedua, sisakan yang telurnya ketiga, sampai telur ketiga itu berjumlah 9, catat. Setelah itu nanti jumlah 10, 11, 12, 13 sampai 15 kita isi kodo biar gampang kita nanti mengambil. Pas kalau dia mengeram pertama itu ambil, dah tinggalkan 9 saja. Karena apa? Daya angkramnya biar betul-betul bisa menetaskan secara maksimal. Kedua, kategori itu yang paling bagus ya dalam hal pembuahannya. Yang pertama, kalau mengawinkan mungkin tidak terlalu bagus janinnya di kandungan telurnya ini. Itu yang saya sebenarnya artinya ingin mengutarakan kepada saudaraku semua. Intinya kembali ke teman-teman saja, mau anakannya yang banyak silakan juga, tetapi kami tetap memakai metode seperti itu. Dan yang terakhir, pembahasan utama sudah kami utarakan di depan pertanyaannya, biasanya kekurangannya teman-teman ya. Kalau memang yang namanya kita fisik muda itu banyak sebenarnya, tapi tidak ada yang memang mengetahui itu teman-teman ya, karena klasifikasi kita berbeda. Ada yang ingin melihat secara mungkin lebih awal bahwa yang punya kita itu bagaimana. Tetapi kalau di sini, kalau kami, apalagi kami itu beternak itu dalam hal menyiapkan senatural mungkin agar tidak ada yang namanya nanti dalamannya rusak, nanti ujung-ujungnya nanti sakit kuning, nanti ujung-ujungnya napasnya kurang baik. Itu yang berpengaruh kepada apa namanya, kalau kita lebih awal fisik muda itu teman-teman ya. Mungkin tidak teman-teman artinya ngeh atau mengetahui kalau memang waktunya dalam artian itu lama sampai 30 menit, 45 menit, usia yang sangat muda. Di sininya teman-teman lihat pangkalnya nanti ada seperti dia kayak lepas, tidak kerap atau bagaimana. Itu teman-teman ya. Yang paling utama, riskan nanti cedera, entah lututnya, semua bisa anggota tubuhnya. Makanya dari itu jangan. Nah, 7 bulan kita sudah mulai, tetapi secara yang namanya bertahap, cukup untuk meluaskan atau meringankan.